Voice of Indonesia. Dengan seorang diaspora yang bermukim di Praha, Republik Ceko. Namun katanya sekarang sedang di Indonesia. Oke, kita sapa beliau. Ada Mbak Sunarsih Lovesova atau yang biasa dipanggil Mbak Asih. Mbak Asih, apa kabar? Halo Mbak Asih, bisa dengar saya? Oke, alhamdulillah sehat. Selamat siang. Alhamdulillah. Ya, ini sedang di mana nih ngomong-ngomong? Kami sedang di Trenggalek. Kalau Bapak tahu di mana lokasinya? Jawa Timur ya? Dekat pantai selatan. Iya. Oh, Kota iya. kecil di sebelahnya, Kota Pacitan, itu Kota Trenggalek. Sedang mudik balik kampung ya? Betul, sedang mudik mengunjungi keluarga. 2 hari yang lalu baru tiba. Oh, selamat datang di Indonesia. Sehat-sehat Terima selalu ya. kasih. Keluarga sehat-sehat juga ya Mbak Asih ya? Iya, saya memang aslinya dari Trenggalek. Oh begitu, baik. Baik, kita ngobrol-ngobrol karena Mbak Asih katanya udah lama bermukim di Praha. Sejak kapan sih Mbak Asih? Saya di Praha dari tahun 98. Wow, 98? Jadi sebenarnya lengkap 25 tahun lalu. 25 Maksud tahun. saya minggu lalu. Iya. Pantesan sudah Lovesova ya? Tapi saya masih berbicara bahasa Jawa dengan logat Jawa. Benar-benar masih Romo kental. Minggil saya masih bagus. Masih kok. bagus ya, masih bisa. Sekarang juga, Bisa sekarang juga dites. sama keluarga masih ngobrolnya dengan bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa lah. Kami kan di desa, jadi kami sama orang tua masih pakai bahasa Jawa Romo Inggil. Oh iya. Mbak Asih boleh sedikit cerita sebelum kita cerita tentang tahun baru tradisinya di Praha gimana? Nah mungkin Mbak Asih bisa cerita sedikit dulu nih. Kok bisa sampai Praha? Oh, kok bisa sampai Praha? Ceritanya sebenarnya panjang sekali. Cuman singkatnya dulu saya kuliah, sekolah, terus saya sekolah ambil teknik mesin. Terus teknik mesin beneran? Iya. Wah hebat ya. Gender ya, kesetaraan gender. Oke, terus? Iya, waktu itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Ceko. Terus di sana ternyata saya betah. Bertemu dengan jodoh yang sudah disediakan oleh Allah. Oh, pantesan. Dan mengakar di sana sampai sekarang. Iya, berkeluarga di sana dan punya keluarga besar, keluarga kecil? Keluarga besar. Wow. Sudah anak saya 2, yang pertama umur 13. Sekarang kami berada di sini. Kecuali suami saya yang tidak bisa memang meninggalkan pekerjaan. Oh gitu. Jadi saya ajak sebentar anak untuk mengunjungi nenek-neneknya di sini. Iya. Ini untuk kali keberapa anak-anak pulang ke Indonesia? Kalau sebelum ada COVID itu sebenarnya hampir 2 tahun sekali kami itu pulang. Cuman setelah ada COVID itu saya sendiri yang pulang. Itu hampir setiap tahun sekali saya pulang sebenarnya. Gitu ya. Okay. Ya, tahun lalu saya pulang. Kali ini saya pulang tidak sendirian. Oke, happy bisa senang-senang bareng keluarga ya setelah COVID hilang. Iya, setelah COVID hilang. Sekarang bisa kumpul lagi bareng keluarga di Trenggalek ya. Alhamdulillah. Iya. Mbak Asih, kita kan dalam momen tahun baru ya, pengen tahu sih tradisi gimana di sana itu, di Praha. Kalau persiapan ini sebelum malam tahun baru dulu nih, persiapannya seperti apa sih tradisi masyarakat di Praha sana? Ya. Kalau tradisi di sana, untuk masyarakat itu mungkin saya boleh bedakan golongan yang generasinya
ibu-ibu kita gitu ya, atau generasi muda, karena mereka kalau misalkan mertua saya itu orang-orang Ceko itu mereka biasanya berkumpul, mereka sudah ada bersama teman-teman mereka itu sudah ada kayak persetujuan tahun ini kita di rumahnya siapa. Terus mereka semua membawa makanan sendiri-sendiri dan tahun yang Ya. Mbak Asih, mohon maaf, sinyalnya ini sepertinya suaranya agak hilang-hilang. Mungkin bisa merubah posisi dulu sebentar, Mbak Asih. Ya, halo Mbak Asih. Bermacam-macam itu. Terus tentu saja orang Ceko mereka akan menyediakan 1 galon besar bir. Ya, sinyalnya nih kurang sempurna sepertinya. Ya, perlu ada perubahan posisi sepertinya ini ya, harus geser-geser nih. Ya, gimana sekarang? Ya, Mbak Asih bisa dengar saya? Ya, tadi sempat hilang ya. Iya, benar. Silakan bisa. dilanjutkan, diulangi Ya. sedikit lagi. Terus untuk mereka biasanya punya seperti kita ya, ya untuk yang generasi muda tentu saja mereka menyalakan itu api firework itu walaupun di gunung, atau kebiasaan orang Ceko kalau mereka tahun baru mereka pergi ke gunung, Pak. Oh gitu. Mereka ya main ski karena mereka pasti akan menghabiskan liburan setelah Natal, tanggal 27, tanggal 26 itu sudah berangkat ke gunung, terus kembali lagi tanggal 2 atau tanggal 1 malam gitu. Jadi mereka lebih suka menghabiskan tahun baru itu di gunung atau di desa, kalau orang Praha sendiri. Jarang sekali orang Praha yang mau menghabiskan tahun barunya di Praha, karena mereka Praha pasti akan bising dan penuh dengan turis. Jadi mereka lebih suka menghabiskan di luar kota, dan mereka membawa bekal, misalkan dari Praha sudah menyiapkan makanan, apa yang akan disantap selama tahun baru, termasuk apa yang akan dimasak pada tanggal 1. Kebiasaan orang Ceko itu kalau tanggal 1 mereka akan masak itu, Pak. Cocki itu lentil itu. Apa itu? Yang warna hijau itu. Apa ya? Kayak tipikal makanan orang India itu apa ya? Prata? Lentil. Prata atau sejenis nasi biryani atau apa? Kacang. Bukan. Sejenis kacang-kacangan itu yang warna hijau itu. Kami bilangnya itu cocka, tapi itu kayaknya lentil gitu dalam bahasa internasional atau dalam bahasa Latinnya. Nah itu dimasak terus dimakan sama sosis. Itu katanya mereka mempercayai bahwa sepanjang tahun mereka akan apa itu? Bisa lebih banyak tabungan. Lebih banyak tabungan. Itu saya nggak tahu itu hanya cerita atau tapi memang kami itu suka masak gitu. Iya. Oh, begitu juga dengan keluarga Mbak Asih ya, di sana tradisi tahun baru itu disambut seperti itu. Atau ada kami itu keluarga saya selalu menghabiskan sama teman-teman yang Indo Ceko itu, kami di gunung setiap tahun. Kami mulai dari tanggal 27 atau tanggal 28 kami ke gunung sampai tanggal 2. Dan itu kami juga masih tetap jaga tradisi seperti itu. Jadi kami itu tanggal 31 saat Silvester itu semalaman tidak tidur, kami bikin acara. Nah, spesial untuk tahun ini itu sebenarnya saya sudah mempersiapkan sebelum saya tiba-tiba memutuskan pulang ke Indonesia. Kami tanggal 31 malam pakai punya kostum hippies tahun 70-80-an. Oh, udah disiapin. Iya. Tapi kenapa dadakan jadinya berubah ini? Rencananya. Iya, karena ada ada kakak saya sedang sakit, jadi saya mendadak pulang dengan anak-anak. Begitu ya. Ya, padahal sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan sudah semuanya karena anak-anak sudah pingin sekali main ke gunung, jadi saya sudah siapkan.
last minute kami putuskan untuk pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Bismillah. Mudah-mudahan cepat. Terima kasih. Tapi Mbak Asih sempat video call lah atau apa ya? Mungkin video konferensi dengan keluarga di Praha tadi malam? Tadi malam iya, karena kan kita tahun barunya lebih awal dari mereka. Oh ya, 6 jam lebih awal ya? Perbedaan 6 jam, betul. Jadi waktu tahun baru tadi malam di sini jam 12, suami telepon karena mereka baru saja pulang main ski sekitar jam 6 sore. Jadi kami sudah mendapatkan foto kostum mereka. Oh iya, maghrib tadi malam mereka sudah tahun baru ya? Ya. Belum. Oh belum? Kita di sini jam 6 pagi tadi baru mereka merayakan tahun baru. Oh ya. Jam 6 pagi tadi ya baru merayakan. Baik. Iya. Kita yang duluan 6 jam. Ya. Oke. Seru sekali biasanya kalau begitu ya setiap tahun itu? Setiap tahun itu kami cuman pindah-pindah aja lokasi main skinya kami hanya karena biasanya kami harus reservasi jauh beberapa bulan sebelumnya untuk 7 keluarga itu satu cottage yang besar di gunung gitu. Jadi biar muat minimal 35 orang. Ya, jadi sedikit gambaran mungkin karakteristik Republik Ceko itu pegunungan ya, Mbak Asih ya? Benar, pegunungan sebagian besar memang tidak semuanya. Dari 77.000 meter persegi itu berapa ya mungkin. Tapi memang Ceko punya pegunungan yang ini lumayan tinggi. Jadi ada fasilitas untuk main ski walaupun bukan alpen ya, bukan pegunungan alpen tapi sampai akhir bulan Maret itu biasanya di pegunungan Ceko kita masih bisa main ski. Itu full saljunya ya di atas itu. Di pegunungan iya, iya. Di atas ketinggian misalkan 1.200 itu sudah bisa main ski sampai sekarang. Wah, berarti Mbak Asih juga udah lihai main ski ya? Saya bisa main ski tapi bukan yang downhill tapi yang snowboard. Oh, ya, disesuaikan ya. Tapi asik ya pastinya. Oke. Karena di Trenggalek nggak ada kan ya Mbak Asih ya? Enggak. Waktu itu ada motivasinya kalau waktu anak saya kecil itu saya harus benar-benar belajar. Kalau enggak saya enggak akan mengikuti mereka bermain. Iya, betul, Jadi saya akan menjadi penonton. Akhirnya saya putuskan saya cari trainer untuk mengajari saya main snowboard. Kerja keras. Nah, kalau sekarang saya sudah sudah bisa mengikuti ininya mereka, speednya mereka main ski. Ya? Kalau kami selalu main ski itu di Italia sebenarnya untuk 1 minggu itu. Iya, sudah bisa kejar-kejaran dengan anak, dengan suami ya. Kalau belum sama suami belum bisa karena suami sudah sangat expert. Oh, udah expert ya. Oke. Mbak Asih sedikit ini gambaran juga nih. Kita balik lagi ke Praha di pusat kotanya ya. Kan ibu kota Republik Ceko. Kalau pernah juga melewati malam tahun baru di pusat kota? Itu kan banyak turis katanya, lebih banyak turis ketimbang warga setempat. Nah itu seperti apa gambaran situasinya? Di Praha saya beberapa kali sebenarnya menghabiskan tahun baru itu karena waktu itu anak masih kecil dan agak kurang enak badan, jadi kami harus tinggal di Praha tapi sebenarnya kami kapok gitu menghabiskan tahun baru di Praha. Kenapa? Karena terlalu riuh hebohnya itu mereka sudah memulainya petasan itu dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu tetap kita dengar. Dan itu walaupun saya nggak di pusat kotanya, apalagi di pusat kotanya itu. Suami malah sama sekali, suami saya orang asli Praha, sama sekali tidak mau pergi ke center gitu. Dan kami jadi sebenarnya agak di pinggiran pun, semua itu merayakannya ya dengan petasan. Terlalu bising ya? Apa boleh saya bilang petasan? Sangat bising. Jadi kita melihatnya di jendela gitu. Kembang api lah ya.
Iya, kembang api. Tapi kembang api itu kan yang tanpa ini ya, tanpa suara. Kalau itu dengan suara yang menggelegar dan mercon ya, mercon. Iya, iya. mercon. Iya, menggelegar. Walaupun ada di Central Park istilahnya ya, di setiap bagian Praha kan ada park gitu, ada taman gitu ya. Sebenarnya pemerintah sudah mengatur Central Park gitu. Central Park itu semacam alun-alun begitu? Iya. Bukan alun-alun, tapi istilah alun-alun itu kita di Eropa kan ini Namiasci Square itu Square identik dengan pusat kota, yang dimana selalu ada gereja, ada town hall. Kalau itu alun-alun itu. Kalau taman kota itu Central Park itu kayak taman yang sangat luas, itu dipakai untuk tempat bermain anak-anak. Biasanya di sana ada beberapa playground. Dalam satu park itu ada beberapa playground untuk anak-anak kecil bermain. Baik. Nah, di situ itu biasanya pemerintah memperbolehkan mereka menyalakan itu apa namanya, kembang api dan mercon itu. Tapi tetap aja kalau itu Bapak ada di sebelah kiri rumah, ada di sebelah kanan rumah, ada di depan rumah, semua tidak nyaman di mana, aduh, tidak nyaman. Stressful banget buat anak kecil apalagi. Iya. Oke, baik. Makanya warga setempat itu lebih memilih sejak itu kami memutuskan bahwa kami memang tidak mau menghabiskan tahun baru itu di dalam kota. Baik. Mbak Asih, bagi Mbak Asih pribadi dan keluarga, apa sih makna tahun baru? Biasanya mungkin dimaknai atau ada semacam resolusi yang dibuat. Seperti apa? Itu waktu saya dulu muda itu. Sekarang masih muda juga kok Mbak Asih. Kayaknya kalau hal-hal seperti itu kayaknya sudah nggak ini ya. Ya, bagi keluarga. Sudah nggak begitu. Oh gitu. Nggak ada buat saya seperti hari-hari yang lain. Baik. Tapi buat saya sih seperti hari-hari yang lain. Terakhir nih Mbak Asih, mungkin nggak ada resolusi khusus ya, yang spesifik yang diharapkan. Tapi ya pastinya ada lah. Tahun 2024 ini kan pasti diharapkan lebih baik lagi ya dibanding tahun 2023. Apa Mbak Asih dan keluarga sudah canangkan? Kalau keluarga kami tidak pernah ada mencanangkan suatu program tertentu tuh ya untuk tahun baru, kalau boleh jujur. Tapi target kalau dalam hati misalkan berdoa itu pasti ya, agar tahun depan lebih baik daripada tahun lalu. Misal seperti itu. Terus mudah-mudahan pekerjaan lebih lancar. Baik. Dan yang tentu saja lebih banyak waktu dihabiskan dengan keluarga dan menyenangkan keluarga dan anak. Baik. Baik Mbak Asih. Itu. Sepertinya. Dan semuanya sehat. Amin, mudah-mudahan ya. Sepertinya waktu kita sudah habis dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Mungkin backgroundnya nanti bisa pegunungan salju ya. Terima kasih. Iya, sehat selalu Mbak Asih bersama keluarga. Oh iya, silakan nanti saya antar kalau mau ke Praha Pak ya. Oh siap. Siap dengan senang hati. Nanti tinggal calling Mbak Asih ya. Iya, diaspora Indonesia kalau yang berada di Eropa atau di mana saja kalau mau ke Praha silahkan. Baik. Saya akan dengan senang hati menunjukkan Praha. Ya. Karena Praha itu memang kota yang cantik. Cantik ya, wah. Semakin bersemangat saya. Resolusi saya mungkin 2024 mudah-mudahan bisa sampai Praha. Nanti ketemu Mbak Asih. Siap. Saya tunggu. Informasinya saya tunggu, konfirmasinya saya tunggu ya. Baik. Seminggu lagi saya sudah ada di Praha. Baik, mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Dan Mbak Asih terima kasih sekali lagi ya sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga ya semua kita menjadi lebih baik di tahun ini ya. Sampai jumpa Mbak Asih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, demikian pendengar bincang-bincang saya dengan Mbak Sunarsih Lopesova. Beliau adalah asli Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Seorang diaspora yang sudah 25 tahun bermukim di Praha, Republik Ceko. Sudah membagi kisahnya tentang bagaimana
merayakan tahun baru di Praha. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.